kita lestarikan Taman Nasional Kerinci Seblat ini sebagai benteng terakhir dari hutan tropis di wilayah Sumatera. Inilah Taman Nasional Kerinci Seblat, yang biasa disebut TNKS. Memiliki topografi berupa lembah curam yang membelah pegunungan, menyuguhkan berbagai keindahan alam seperti kawasan lembah, hutan, danau, dan pegunungan, menjadikan kawasan ini paling indah di Pulau Sumatera. Kawasan yang terletak pada 1 derajat 17 sampai 3 derajat 36 lintang selatan, 100 derajat 31 sampai 102 derajat 44 bujur timur, memiliki lebih kurang 30 gunung atau bukit. TNKS merupakan penyatuan dari beberapa cagar alam, yaitu Indrapura dan Bukit Tapan, serta Suaka Margasatwa, Rawas Hulu Lakitan, Bukit Kayu Embun, dan Gedang Seblat. Selain itu, TNKS juga pada awalnya adalah kumpulan dari 17 kelompok hutan, kumpulan cagar alam, serta margasatwa dan tambahan beberapa kawasan hutan lindung. Menjadi tempat perlindungan terbesar, flora dan fauna khas hutan hujan Sumatera. Harimau Sumatera adalah subspesies yang habitat aslinya di Pulau Sumatera. Merupakan satu dari 6 subspesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan masuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Jenis ini merupakan harimau terakhir di Indonesia setelah punahnya harimau Jawa serta Bali, dan merupakan salah satu dari sedikit subspesies harimau yang masih tersisa di dunia. Gunung Kerinci sebagai pusat di TNKS mempunyai ketinggian mencapai 3.805 meter di atas permukaan laut, menjadikan gunung ini sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia. Tidak hanya itu, Taman Nasional ini memiliki berbagai destinasi wisata, gunung, air terjun, dan danau. Salah satunya Danau Gunung Tujuh, yang merupakan danau kawah tertinggi se-Asia Tenggara.
pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional di tahun 1992. TNKS mengalami proses panjang sampai akhirnya ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada tahun 1999. TNKS merupakan kawasan taman nasional terestrial terluas kedua di Indonesia dengan luas 1.389.509,867 hektar, tersebar meliputi 4 provinsi di Sumatera, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Harimau Sumatera dan Rafflesia arnoldi hanya merupakan segelintir dari kekayaan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebagai representasi dari hutan hujan tropis Sumatera, KSNP dianugerahi kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi. Setidaknya 85 jenis dari 199 jenis mamalia Sumatera, 371 jenis burung, 17 diantaranya endemik Sumatera, 604 jenis pohon dari 63 famili, 300 jenis anggrek liar, dan masih banyak lagi satwa dan tumbuhan lain menemukan rumahnya di sini. Selain itu, TNKS juga merupakan sumber air bagi 5 juta penduduk dan hampir 10 juta hektar lahan pertanian di Sumatera. TNKS merupakan rangkaian tidak terputus hutan hujan dataran rendah sampai pegunungan, termasuk hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut, dan danau air tawar. Menjadikan taman ini sebagai harta dunia yang sangat berharga dan harus dijaga kelestariannya. Satu-satunya konifer di daerah tropis yang memiliki sebaran luas di Asia Tenggara, Pinus train kerinci, hanya dapat ditemukan di 3 tempat di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Pinus merkusi strain kerinci adalah jenis yang sebaran tumbuh secara alami menyeberang garis khatulistiwa ke belahan bumi bagian selatan sampai 2 derajat lintang selatan. Saat ini dapat ditemukan dalam kelompok kecil di daerah Bukit Tapan, Pungut Mudik, Bukit Terbakar, dan Gunung Kaca. Pinus train kerinci mempunyai ciri khas, terletak pada warna daun, kulit batang, produktivitas getah, penampakan tekstur, dan percabangan pohon. Kulit batang tusam kerinci relatif lebih halus dan tidak beralur. Berbatang lurus, percabangan sangat tinggi, daun, jarum sebanyak 2 buah, daun licin, dan bagian dalam agak sekung dan kasar. TNKS memiliki status penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, TNKS memiliki status sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan PP nomor 26 tahun 2008, di mana penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional bagi kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, dan atau lingkungan. Di tingkat internasional, pada tahun 2004, kawasan TNKS ditetapkan menjadi World Heritage Site atau WHS oleh UNESCO, bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan alasan representasi dari bagian terpenting hutan hujan tropis di Sumatera,
terutama untuk konservasi dari hutan dataran rendah dan pegunungan. Bagian inti dari pegunungan Bukit Barisan yang merupakan punggung Sumatera dengan keindahan alam yang luar biasa dan mencakup area dengan jenis yang beraneka ragam dengan biodiversity yang sangat kaya, sehingga kawasan ini menarik untuk dijadikan objek wisata. Danau Gunung Tujuh merupakan salah satu danau tertinggi se-Asia Tenggara. Dikelilingi oleh barisan pegunungan yang berjumlah 7. Danau yang berada di kawasan Gunung Tujuh ini merupakan sebuah danau yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Dengan menyajikan pesona alam yang luar biasa dan menyimpan sejuta eksotisme, menjadikan kawasan ini surga bagi para pendaki atau pecinta alam. Tak jauh dari kawasan Danau Gunung Tujuh, terdapat pula sebuah rawa, yaitu Rawa Bento. Berbagai keindahan pemandangan alam bisa dinikmati dari sini, seperti hamparan hijau padang rumput dan pepohonan. Pengunjung bisa menyusuri rawa yang terletak di kaki Gunung Kerinci ini. Pesona Rawa Bento berada pada ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, membuat Rawa Bento menjadi rawa tertinggi di Sumatera yang luasnya mencapai 1.000 hektar. Berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi pihak TNKS yang bekerja sama dengan Kerinci Bird Watching Club dan mahasiswa menemukan bahwa di rawa ini merupakan salah satu habitat penting bagi beberapa jenis burung. Kami dari Kerinci Bird Watching Club selalu mendapat perhatian dari pihak Taman Nasional khususnya
baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam berbagai kegiatan pembinaan-pembinaan yang selalu dilakukan pada tiap tahunnya. Nah, peran serta dan keterlibatan pihak Taman Nasional di sini sangat membantu dan memberikan support motivasi kepada kami untuk terus bergerak dan melakukan kegiatan selama di lapangan. Dan hasil dari hasil yang pengamatan kami pun itu akan kami berikan ke pihak Taman Nasional sebagai data tambahan maupun pendukung beberapa jenis-jenis temuan yang ada di lapangan. Selain sebagai lokasi pengamatan burung, Gunung Kerinci juga merupakan salah satu ikon wisata utama di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kabupaten Kerinci. Tantangan saat mendaki, biodiversitas flora dan fauna yang menyusun hutannya, serta pemandangan unik menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat yang beralamat di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ini telah bisa diakses melalui jalur udara. TNKS memiliki program prioritas, yaitu penanganan perambahan, pemberantasan illegal logging, pemberantasan perburuan atau perdagangan satwa liar, peningkatan kemitraan dan pengembangan ekoturisme. Untuk pengembangan pariwisata di dalam kawasan, pihak TNKS telah melaksanakan kegiatan pelatihan ekowisata yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan sisi konseptual ekowisata itu sendiri, yaitu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah lokal. Selain itu, di tahun 2018, TNKS memiliki program usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan, dengan cara pemberian bantuan kepada kelompok komunitas yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional. Dan silakan kelompok tersebut yang mengolahnya menjadi sebuah paket usaha yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kerjasama yang baik dan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta komunitas-komunitas di bidang kepariwisataan membuat Gunung Kerinci berhasil meraih juara pertama dan terfavorit dalam penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2016 dalam kategori Dataran Tinggi Terpopuler se-Indonesia, serta penghargaan kandidat utama New Nine Wonderful Indonesia untuk destinasi wisata Danau Gunung Tujuh. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2016, jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Taman Nasional Kerinci Seblat meningkat setiap tahunnya. Menjadi negara mega biodiversity nomor 17 di dunia, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia. Menempati urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40%-nya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. TNKS menjadi bagian dari kawasan di Indonesia yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pendidikan pariwisata, dan rekreasi. Seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Kerinci lebih kurang 215.000 hektar. Dan petugas lapangan
di SPTN 1 ada 16 polhut dan 5 penyuluh. Jadi dengan luas kawasan yang begitu luas, 215.000 dengan petugas 21 orang petugas lapangan. Jadi itu juga merupakan suatu kendala di samping dengan kontur ataupun bentuk daripada geografis dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya-upaya dalam usaha pengamanan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat oleh petugas lapangan antara lain dilakukan dengan kegiatan patroli rutin di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Di samping itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan terhadap masyarakat dan juga sosialisasi terhadap siswa-siswa yang kita lakukan di sekolah-sekolah dan juga mengundang siswa-siswa untuk berkunjung ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Hasil investigasi mengidentifikasikan bahwa terdapat masalah yang cukup serius, yakni perburuan liar dengan sasaran utama harimau Sumatera. Di samping itu, ancaman terbesar adalah perambahan hutan di kawasan TNKS. Terkait dengan fungsi kehidupan dalam ekosistem, khususnya pada habitat hutan di TNKS, kelangsungan hidup tidak terbatas pada kepentingan manusia semata, tetapi juga mencakup kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di hutan tersebut. Pertimbangan intervensi juga harus diberikan, khususnya bagaimana menjamin keseimbangan antara pembangunan dengan konservasi sumber daya hayati. Pariwisata alam di Taman Nasional memegang peranan yang sangat strategis. Pariwisata alam lah yang mampu mendongkrak atau yang mampu untuk mengurangi ancaman gangguan seperti penebangan liar, seperti perburuan liar, dan ancaman-ancaman lain. Mengapa? Karena pariwisata alam lah yang mampu menjawab. Pariwisata alam akan menjamin, memberikan kontribusi kepada masyarakat, memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi daerah, provinsi, bahkan nasional. Pariwisata alam juga memegang peranan yang sangat penting di dalam pengembangan kesadaran akan arti pentingnya melindungi, menjaga alam itu sendiri. Sekarang persoalannya adalah apakah kita sudah mampu mengembangkan potensi yang ada? Sejauh mana kita sudah mengembangkan potensi yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat? Selaku pengelola Taman Nasional, kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan mungkin kami bisa melakukan atau mengembangkan secara sendiri. Peranan multi pihak sangat dibutuhkan. Peranan stakeholder, peranan pemerintah daerah pada khususnya sangat dibutuhkan. Pengembangan pariwisata alam di dalam kawasan Taman Nasional harus dihubungkan atau diharmonisasikan dengan pengembangan pariwisata alam di daerah. Tidak akan pernah bisa berdiri secara sendiri-sendiri. Sehingga dalam hal ini partnership, kerjasama, co-management antara semua stakeholder sangat diperlukan. Pengembangan pariwisata alam akan menjadi memberikan kontribusi yang sangat penting, kan memberikan multiplier effect kepada seluruh lini. Inilah yang kita harapkan dengan pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kita sudah menyelesaikan penyusunan master plan. Kami berharap pada tahun 2019 ini akan kita bisa terapkan apa langkah-langkah strategis dalam pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional Kerinci Seblat yang dipadu serasikan dengan pengembangan pariwisata alam daerah dan termasuk provinsi dalam skop nasional dan internasional. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat selain ASEAN Heritage Park, dia juga adalah World Heritage Site atau kawasan warisan alam dunia. Itu artinya kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi
milik dunia. Itulah harapan kita. Mari kita kembangkan Taman Nasional, mari kita jaga, mari kita lestarikan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini sebagai benteng terakhir dari hutan tropis di wilayah Sumatera, sebagai benteng terakhir dari perlindungan harimau, badak, gajah, dan satwa flora lainnya di Indonesia, khususnya di Sumatera. Manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alam memberikan kontribusi nyata bagi makhluk hidup di bumi ini. Tidak merusak alam adalah suatu warisan berharga yang kita titipkan bagi anak cucu kita. Bukannya tahu sembarang tahu